hal yang buruk. Itu. Oke, kemudian kelima, yunazimul Islam ba'da dalika kul hayatal insan fil akhirah. Itu juga Islam mengatur kehidupan manusia untuk di akhirat gitu. Kehidupan manusia untuk di akhirat. Oke. Nah, itu dia kenapa kita butuh sama aturan Islam. Itu tadi karena Islam mengatur hubungan manusia dan Tuhannya, Islam mengatur hubungan manusia dan Rasulnya, Islam mengatur bagaimana cara mencari harta yang halal. Gitu juga Islam mengatur bagaimana agar sampai kepada akhirat yang benar gitu. Nah, itu diatur sama Islam semua. Itulah kenapa kita sebagai manusia butuh sama aturan Islam. Oke. Kemudian kita masuk ke selanjutnya eh, apa? Salisan al-ahdaf al-amah linuzumil Islamnya. Tujuan-tujuan umum dari aturan Islam. Aturan-aturan Islam ini apa tujuannya? Apa tujuannya? Oke, tujuan-tujuan Islam ini eh, eh, aturan-aturan Islam ini apa tujuannya? Oke, al-hadaful awal. Nah, kita masuk ke hadaful awal. Tujuan pertama. Jadi ada lima tujuan kalau nggak salah. Oke, kita langsung aja ke tujuan pertama. Hibzul kuliyatul khams. Atau hibzul kuliyatul khams, nama lainnya adalah maqasidus syariah. Nah, tujuan pertama adalah menjaga kuliyatul khams. Apa aja kuliyatul khams itu? Pertama, itu kuliyatul khams itu ada ad-din agama, an-nafsu jiwa, akal, akal, kemudian nasal keturunan dan juga almal harta. Jadi tujuan Islam itu menjaga lima ini. Hifzul kuliatul khams. Kuliatul khams apa aja? Itu tadi menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Oke, kita masuk al-kuliatul ula, yaitu al-muhafazah ala din, menjaga agama. Gimana cara menjaga agama? Gitu. Oke, oke. Cara menjaga agama itu wa min ajli tahqiqi hadhil ghayah nabila, untuk merealisasikan tujuan ini yang mulia, wahya hibzuddin al-islami, jat nuzum islamiyah biwasail muta'addidah. Maka aturan-aturan Islam datang dengan beberapa cara, biwasail media atau beberapa cara. Satu, wasailul muhafazah ala din min janibi wujudin nuzul islamiyah fil mustama. Jadi pertama adalah cara eh, yang pertama adalah cara cara Islam menjaga agama di kalangan fil mustama di kalangan masyarakat. Kan di ujung tuh ada kan fil mustama. Cara Islam menjaga agama di kalangan masyarakat. Pertama, satu, tarsikhul yakin bi usulil iman wa arkanihi. Jadi menetapkan atau menetapkan keyakinan dengan akidah atau rukun-rukun iman. Itu iman kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, malaikatnya, yaumul akhir, dan qadar dan qadar, takdir baik dan buruknya. Itu ditetapkan kepada masyarakat. Oke, fil mustama. Ini kita dalam menjaga agama dalam ranah masyarakat ya, fil mustama, dalam ranah masyarakat. Kemudian itu pertama caranya menetapkan keimanan pada masyarakat. Kedua, ada wa ila iqamati usul iman. Seruan untuk mendirikan eh, pondasi-pondasi agama, pondasi-pondasi keimanan. Keimanan yang tadi itu beriman kepada Allah, Rasulnya, alal barahin akliyah wal hujah ilmiah. Dengan cara apa? Dengan cara burhan, dengan cara logika. Jadi kita beriman dengan cara apa? Dengan cara logika. Dengan cara logika. Itu Islam seringkali dalam Al-Quran menyeru kita untuk berpikir. Al-Burhanil Akli. Itu salah satu contohnya. Awalam yatafakkaru ma bisahibi
him min jinnatin in huwa illa nadhirun mubin. Itu dalil-dalil kita suruh untuk berpikir. Kita disuruh untuk berpikir gitu. Disuruh untuk berpikir. Oke. Kemudian James, ada ini cara agama menjaga cara Islam menjaga agama di ranah masyarakat itu. Yang ketiga ada wa ilal qiyam bi usulul ibadat. Seruan untuk mendirikan ibadah-ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Oke. Kemudian D, ijabud dakwah ilallahi wa himayatiha. Oke. Mewajibkan apa? Mewajibkan ber, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjaganya. Itu dia di cara Islam menjaga agama di ranah masyarakat gitu. Kemudian dua, wasailul muhafazah ala din menjanibi baqa'i nuzumnya. Kalau ini cara Islam menjaga agama agar dia tetap bako, agar dia tetap bako, agar dia tetap bako ini agar terus menerus ada, agar terus menerus ada, gitu. Nah, oke, agar terus menerus ada. Pertama, kafalatu hurriyatil akidah wa tadayun wa himayatuha. Jadi agama Islam itu memiliki aturan yaitu menjamin kebebasan beragama, menjamin kebebasan beragama. Itu kafalatu menjamin hurriyah kebebasan berakidah atau beragama. Fal Islam la yakrahu ahadan ala itinakihi. Jadi Islam itu tidak memaksa seorang pun untuk memeluk agama Islam. Jadi Islam itu ya udah bebas. Mau pilih Islam, mau nggak pilih nggak apa-apa, ya udah nggak masalah. Tapi pasti nanti ada ganjarannya gitu. Kemudian tasyri'ul jihad tamkinan lid-din. Nah, jihad itu untuk menguatkan agama. Dan jihad itu kalau kita diganggu, wadar anil udwan dan juga untuk me- melawan musuh. Wahimayatun lil itiqad dan menjaga akidah gitu. Oke. Kemudian yang ke Jim al-iltizam bi ta'alimid din wa tatbiqiha ba'dal iqtina biha. Jadi kita jadi Islam mengharuskan agar kita mempelajari agama, hal-hal yang berkenaan dengan agama gitu. Agar agama itu terhidup dalam diri kita, agar agama itu terus ada dalam diri kita gitu. Kemudian D, tasyri'u uqubatir riddah. Jadi Islam mensyariatkan apa? Hukuman bagi orang yang murtad, bagi orang yang murtad. Jadi agar orang-orang tidak tidak main-main dengan agama gitu. Kalau Islam ya Islam, jangan murtad. Murtad itu pasti ada ganjarannya. Oke. Kemudian iqamatus siyajin minal hajat wa tahsiniyat. Juga mendirikan apa? Hal-hal yang menjadi kebutuhan dan juga keindahan seperti ada usolatil jamaah. Ini kan hajat nama yang mana ini merupakan kewajiban kita juga kan melakukan sholat jamaah gitu sebagai laki-laki. Wanawafilul ibadat dan juga mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Itu sebagai memperindah kan, perindah, uh, penyempurna tahsiniat sebagai memperindah atau penyempurna ibadah-ibadah kita yang lain. Nah, itu tujuan pertama yaitu menjaga apa kuliatul khams. Nah, kuliatul khams kan ada menjaga agama, kemudian itu udah kita bahas menjaga agama. Sekarang kita yang kedua al kuliatus saniyah, menjaga jiwa, al muhafazatu ala nafsi. Nah, bagaimana Islam memiliki aturan sehingga Islam mengatur manusia yang muslim itu bisa menjaga dirinya atau jiwanya. Gimana? Gimana caranya?
Oke, kita lanjut. Ah, maka waqad syara al-Islam iddatu wasail al-lil muhafazah ala zalika. Oke, eh, tadi gimana Islam menjaga memiliki aturan sehingga dapat menjaga pemeluknya, dapat menjaga jiwa pemeluknya. Maka itu ada beberapa cara wasailil muhafazah ala zalika. Beberapa cara. Satu syar'uz zawaj min ajli tanasul wa takasur. Islam mensyariatkan apa? Pernikahan agar bisa beranak pinak. Jadi banyak orang gitu. Wa ijadun nufus lima rotil ardi dan mengadakan orang-orang baru untuk apa? Untuk memakmurkan dunia gitu. Nah, itu salah satu cara pertama untuk manusia itu tetap terjaga hidupnya. Kedua, aujaba al-mud dan nafsahu biwasal ibuqa ala hayatihi. Nah, Islam mewajibkan manusia untuk apa? Untuk memberikan dirinya kehidupan. Dengan cara apa? Makan-makan, minum-minum, sehingga kita tuh tetap hidup. Jadi makan dan minum itu bisa menjadi nilai ibadah ketika kita berniat apa? Berniat ketika kita makan itu agar kita kuat dalam beribadah. Oke. Kemudian ketiga, aujaba 'ala daulah iqamatul ajhizatil kafilah bitawfir amni al-amil afrod. Oke. Kemudian Islam juga mengatur apa? Islam mewajibkan kepada negeri atau negara untuk apa? Menyiapkan peralatan ajhiza untuk menyiapkan peralatan yang menjamin keamanan umum bagi manusia-manusianya, bagi rakyatnya. Bitaufir amnil am lil afrod. Oke. Min qadai wa syurta seperti hakim, seperti syurta, polisi dan sebagainya. Kemudian keempat, aujabal muhafazah ala karamatil adami. Gitu juga Islam mewajibkan agar manusia itu senantiasa menjaga kemuliaan dirinya. Biman il qazaf wasubbu. Dengan apa? Dengan melarang apa? Menuduh orang eh, menuduh orang sembarangan dan juga melarang Islam juga melarang untuk sebbu, yaitu untuk mencela orang. Jadi ketika kita menuduh orang sembarangan itu sama aja kita menjatuhkan kemuliaan orang kan gitu kan. Atau mencela orang itu sama aja kita menjatuhkan kemuliaan kita dan kemuliaan orang tersebut gitu. Dengan cara apa? Binman il kazab. Dengan cara Islam melarang menuduh sembarangan dan juga mengejek atau mencela orang. Kemudian kelima, tasyri'ur rukhas. Jadi Islam mensyariatkan keringanan-keringanan. Bisa babil azar al-mujibah bil masyaqqah. Karena ada hal-hal yang memberatkan. Seperti apa? Wa min zalika di bawahnya itu rukhsah atau keringanan boleh tidak berpuasa pada Ramadan karena sebab sakit, bisa babil marad atau karena sebab safar. Oke, kemudian yang keenam, haram al-Islam qatlan nafsi. Islam mengharamkan membunuh jiwa sawaan qatal insan nafsahu au am qatalahu ghairuhu. Jadi Islam mengharamkan membunuh jiwa sama aja membunuh orang, membunuh diri sendiri atau dibunuh orang lain. Itu Islam mengharamkan. Oke, kemudian ketujuh, kama aujabal Islam qisas al fil qatl amdi ya. Islam mewajibkan kisos, nyawa dibayar nyawa dalam kasus pembunuhan dengan sengaja, fil qatl amdi, dengan kasus pembunuhan sengaja. Oke. Kemudian kedelapan, wada al Islam ilal jihad.
Nah, Islam menyeru untuk jihad. Hifzan lin nufus, untuk menjaga jiwa. Ah, untuk menjaga jiwa. Ini kalau Islam diserang dulu, pasti kan Islam harus apa kan? Harus menjaga diri itu Islam, maka Islam mensyariatkan jihad itu. Oke, kemudian kesembilan aujaba 'alal muslim inqaza man yata'arad lil qatl zulmana. Jadi Islam mewajibkan seorang muslim untuk menolong orang yang akan terbunuh secara zolim, akan terbunuh secara zolim. Jadi kita harus menolong. Ini stato'an yunkizahu. Jikalau kita mampu untuk menolongnya. Itu dia menjaga jiwa. Itu dia cara menjaga jiwa. Kemudian kuliatus salisa, cara menjaga akal. Cara menjaga akal. Gimana cara menjaga akal? Walihadhil ahmiyatah walihadhil ahmiyati al khossah hafazul Islam alal aqli, dengan beberapa cara. Nah, satu, annahu harrama. Jadi ini adalah cara-cara gimana Islam menjaga akal manusia. Pertama, annahu harrama kulama min sya'ni an yu'assir 'alal aqli wa yadurru bihi. Jadi Islam mengharamkan segala sesuatu yang memiliki dampak kepada akal, yang mana dampak itu buruk, wa yadurru bihi. Seperti khamar. Nah, karena apa? Karena memabukkan. Karena memabukkan. Itu berdampak pada akal. Oke, kemudian kedua, kama syara'al uqubah radi'ah ala tanawuli muskirat. Gitu juga Islam mensyariatkan hukuman bagi orang yang meminum minuman yang memabukkan. Meminum minum yang memabukkan. Kemudian yang ketiga, rabbal aqla ala ruhil istiqlal fi fahmi wa nazar wa tiba'il burhan wa nabzul taqlid. Jadi Islam mendidik akal untuk bisa berpikir logis fil fahmi wa nazar, wa nazbut taqlid, nabzut taqlid, dan menjauhkan atau melempar ikut-ikut buta, ikut-ikutan tanpa ada berpikir secara logis. Jadi Islam mendidik agar akal manusia itu senantiasa berpikir logis. Kemudian keempat, kamada ila tanmiyatil aqli madian. Itu juga Islam menyeru kita untuk mengembangkan akal secara materi. Dengan cara apa? Dengan cara memberinya makanan baik, yukawil jism, menguatkan jism, karena al akul salim fi jismi salim. Nah, kalau jismnya kuat, maka otaknya, akalnya pun bagus gitu. Dan maknawian, secara maknawi, bila hasil dengan cara apa? Dengan mencari ilmu. Jadi jadi mengembangkan akal itu bisa dengan cara itu tadi, secara materi, yaitu dengan makan-makan yang bagus, kemudian berolahraga, atau dengan cara maknawi, itu dengan cara apa? Dengan cara menuntut ilmu. Bilhasi ala talabil ilmu. Dengan cara menuntut ilmu. Kemudian kelima, raf'u makanatil aqli. Kemudian Islam mengangkat derajat akal. Mengangkat derajat akal. Kemudian keenam, darrobal akla alal istidlal. Islam melatih. Darroba itu melatih. Islam itu melatih akal untuk bisa membuat berpikir logis, bisa membuat dalil-dalil atau bukti-bukti yang menunjukkan kepada hakikat. Bukti-bukti yang menunjukkan pada hakikat, gitu. Hakikat sesungguhnya. Oke, itu dia. Kemudian ketujuh, wajahal Islamu at-toqah al-aqliyah il-istikhlasi hukmi tasyri' wa asrarihi. Jadi gitu juga Islam mengarahkan kemampuan akal itu untuk apa? Untuk mengamati sir atau rahasia-rahasia disyariatkannya sesuatu. Oke. Kemudian itu dia cara Islam menjaga akal manusia. Oke, kemudian kuliatul rabi'ah al-muhafazatu 'alan nasli. Cara Islam menjaga keturunan manusia, nasl. Caranya gimana? Wa min ajli tahqiqi hadzal maqsad syar'al Islam mabadi wa tasyri'at at-taliyah. Islam mensyariatkan beberapa hal. Untuk apa? Menjaga keturunan yang bagus, yang keturunan yang
dihasilkan dari hubungan yang sah dan sebagainya. Satu, Islam mensyariatkan apa? Zawaj, pernikahan. Dengan pernikahan, jadi kita tahu si anak ini bapaknya siapa, si anak ini bapaknya siapa. Itulah salah satu Islam menjaga keturunan, nasab, gitu. Dengan cara mensyariatkan pernikahan. Kemudian kedua, al-inayah bitarbiyatin nasyi wa ta'miki rawabatil ulfah. Itu juga Islam memperhatikan dengan apa? Dengan cara mendidik kembang tumbuh, uh, dan juga mendidik apa? Wa auzalika antarki ilzam Islam al abawaini bi rayati auladihima. Dengan cara apa? Islam mewajibkan ibu bapaknya abawaini untuk mendidik anak-anaknya, wal infak alaihim, dan juga memberikan nafkah gitu kepada anak-anaknya. Gitu. Itulah cara Islam memerhatikan memerhatikan perkembangan si anak itu. Dengan cara apa? Islam mewajibkan kepada orang tua untuk mendidiknya dan juga memberikan nafkah pada anaknya. Oke, kemudian ketiga, al-inayat al-inayah bil usrah wa iqamatuha ala ususun salimatin, dan juga Islam memperhatikan keluarga, eh, ranah keluarga, wa iqamatuha, dan mana? Yang mana? Dengan cara apa? Dengan cara pondasi-pondasi yang baik, yang salimah. Oke, dengan cara apa? Hubungan mawaddah, kasih, saling berkasih sayang antara suami istri, antara uh, bapak dan anak-anak, antara ibu dan anak-anak, dan satu keluarga, sehingga satu keluarga itu menjadi sakinah dan mawaddah. Kemudian keempat, ihatatul alaqah baina zakar wal unsa bimajmu'atin minal mabadi wal adab akhlakiyah. Jadi Islam juga mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan kaidah-kaidah akhlak. Nah, seperti laki-laki uh, yang bukan saudara kandung, nah, tidak boleh berkholwat berdua gitu dengan perempuan yang bukan saudara kandungnya gitu. Oke, kemudian kelima, tahrimul itidak alal a'rad. Tahrimul itidak alal a'rad. Haram mencederai kehormatan a'rad. Haramnya Islam mengharamkan Islam mengharamkan manusia untuk mencederai kehormatannya. Waliza haramallahu azina. Oleh karena itu, maka Allah mengharamkan zina. Karena zina itu mencederai kehormatan manusia. Zina mencederai kehormatan manusia. Oke, itu dia cara Islam menjaga keturunan. Kemudian al-kuliyatul khamisah, muhafazah alal mal. Cara Islam menjaga harta. Gimana? Nah itu langsung nomor satu, hasal Islam ala kasbil amwal bitibariha qawamul hayatil insaniyah. Nah, jadi wa tabar sa'yul kasbil mal halal. Nah, jadi Islam menganjurkan manusia untuk bekerja dalam mencari harta. Cara hartanya apa? Yang halal gitu. Kasbil mal halal. Oke, kemudian kedua, raf'u manzilatil amal wa alamin min qadril amil. Jadi Islam meninggikan atau mengangkat derajat pekerjaan, mengangkat derajat pekerjaan. Oke, mengangkat derajat pekerjaan. Walaupun pekerjaannya itu remeh-temeh. Kemudian yang ketiga, abahal Islam al-muamalat al-adilah allati la zulma fiha. Nah, Islam membolehkan bermuamalah dengan secara adil yang tidak ada kezoliman di dalamnya. Wala zulma fiha. Oke, seperti jual beli, seperti jual beli jasa dan sebagainya. Itu nggak boleh. Islam tidak membolehkan adanya kezoliman. Nah, Islam mengharuskan adanya keadilan. Kemudian keempat, dhabtus tasarruf fil mal bi hududil maslahah ammah. Jadi Islam memberikan barometer untuk menunaikan uang itu dengan aturan-aturan yang ditentukan. Gitu. Seperti apa? Islam melarang riba. Nah, itu kan aturan yang dilarang. Nah, itu kan salah satu aturan yang tidak boleh dilakukan. Gitu.
Um, itu riba. Riba ini dilarang oleh Islam. Oke, nah, gitu juga nomor lima. Nah, kita nggak boleh mencederai harta orang lain dengan cara apa? Dengan cara mencuri dan lain sebagainya. Bisariqah. Keenam, man'u infaqil mal fil wujuhi ghairu masyru'ah. Kita tidak boleh menginfakkan harta pada jalan yang tidak disyariatkan oleh agama. Eh, seperti apa? Eh, kita berinfak pada pada seorang yang mana uang itu untuk dibangun untuk apa? Bangunan yang menyesatkan. Dalam artian bangunan yang bikin klub malam itu kan tidak disyariatkan bangunannya. Jadi kita nggak boleh berinfak di sana. Oke, itu dia. Oke, itu tujuan pertama. Tujuan pertama tadi apa? Al-hadful awal, hifzul kuliyatul khams. Menjaga kuliyatul khams. Kuliyatul khams itu ada lima tadi kan. Menjaga agama, akal, keturunan, kemudian harta, dan juga apa satu lagi? Lupa saya. Mal. Mal ya? Din, kemudian akal, nasal, din, akal, nasal, mal, dan juga apa? Satu lupa. Bentar. Nasal keempat. Tiga apa? Ada lima kan? Oh, jiwa. Satunya jiwa. Adin, an-nafas, al-akal, an-nasal, dan al-mal. Ada lima. Nah, itu tujuan pertama. Kemudian tujuan kedua adalah bentar, al-hadafusani tablighu syari'atillahi linnasi kafatan. Tujuan yang kedua adalah tablighu syariatillah. Islam menyampaikan syariat Allah kepada seluruh manusia, kepada seluruh manusia. Oke, karena tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kata Allah, tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka Islam tujuannya apa? Tujuannya kedua untuk menyampaikan syariat kepada manusia secara keseluruhan. Oke. Nah, untuk agar Islam itu menyampaikan syariat-syariatnya itu kepada seluruh manusia, bagaimana caranya? Nah, kanat hunaka wasail, ada beberapa cara. Nah, satu, dakwatun nas ila ibadatillahi ta'ala wa tahririhim min ubudiyati ghairihi subhanahu wa ta'ala. Ah, ini tadi, dakwatun nas ila ibadatullahi ta'ala. Jadi, seluruhan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, itu yang pertama. Kedua, ta'limun nas dustur sama bima fihi min akidatin wa ibadatin wa akhlaqin wa muamalatin. Jadi, mengajarkan manusia aturan-aturan yang mana di dalamnya terdapat aturan tentang akidah, tentang ibadah, tentang berakhlak, dan tentang bermuamalat. Oke, kemudian yang ketiga, ta'dibun wa tazkiyatun wa islahun. Islam apa? Mendidik, memberi adab, dan juga membersihkan jiwa manusia dan juga memperbaiki keadaan manusia. Nah, itulah cara-cara Islam apa? Cara-cara Islam untuk menyampaikan syariat-syariat Allah ke seluruh manusia. Oke, itu tujuan kedua. Kemudian tujuan ketiga, al-hadafus salis ihtiramu syar'illahi ta'ala wa tanfizihi. Uh, Memuliakan syariat Allah dan juga melaksanakannya. Nah, tujuannya adalah agar syariat Allah itu dimuliakan juga agar syariat Allah itu dilaksanakan. Wa tanfizihi. Oke, maka walaqad salakat nuzum Islamiyah li tahsili zalika maslakaini. Nah, agar aturan Islam ini di diaplikasikan dan dihormati, gimana caranya? Pertama, maslak kul hazam fi iqamati ahkami syariah.
Dengan cara apa? Tegas dalam menunaikan hukum-hukum syariat. Tegas dalam menunaikan hukum-hukum syariat. Kedua, maslahut taisir. Maslahut taisir. Yang kedua, yang pertama tegas dalam melaksanakan hukum syariat. Yang haram-haram, yang halal-halal. Nah, tegas. Kemudian yang kedua, maslahut taisir. Dengan cara mempermudah, memberikan kasih sayang dan sebagainya. Nah, gitu. Ala yattafiqu ma'a fitratil insan, yang mana selaras dengan fitrahnya manusia gitu. Oke, bentar. Oke, langsung aja paling bawah. Al-hadafur rabi. Al-hadafur rabi. Nggak ana itu. Tujuan keempat, tadi kan tujuan ketiga. Sekarang tujuan keempat. Izharu kuatil ummah Islamiyah wahaibataha. Tujuan aturan Islam itu ada adalah untuk menampakkan kekuatan manusia, kekuatan umat Islam dan hebahnya. Hebah ini marwah, untuk menampakkan marwah umat Islam. Nah, caranya gimana? Oh, di sini tidak di situ hmm, ya itu dengan cara akidah yang benar, dengan cara akhlak yang benar dan dengan cara muamalat yang benar. Itu kan menunjukkan hebah dengan cara disyariat-syariatkan tadi di atas tadi, menjaga harta, menjaga jiwa, itu kan menampakkan hebah kita. Ketika kita diserang, maka kita akan berperang juga karena kita diserang. Kalau kita diserang, terus kita ya udahlah serang aja, itu kan gak ada hebahnya gitu kan. Nah, salah satu Islam biar umat Islam itu ada hebahnya, kenapa? Ketika diserang, serang balik gitu. Itu kan menampakkan kehebahan umat Islam. Kemudian itu hadaful robi. Kemudian kita masuk ke hadaful khamis, tujuan kelima. Tujuan ada tujuan aturan Islam itu ada adalah yang kelima, islahu wal qada al fasad, memperbaiki dan menuntaskan yang rusak-rusak, menuntaskan kerusakan. Dengan cara apa? Dengan cara satu islahul akidah, dengan cara memperbaiki akidah yang benar. Kemudian kedua, islahu halil insan, dengan cara memperbaiki keadaan manusia, oke, okay? Agar tidak sesat. Kemudian kedua, islahul alam al-musakhkhar lil insan, memperbaiki alam semesta ini agar manusia bisa memanfaatkan dengan baik gitu. Jadi Islam menganjurkan umat Islam itu agar menjaga alam semesta biar nggak rusak alam ini gitu. Oke, kemudian keempat, islahul amal, memperbaiki perbuatan gitu. Dengan apa? Dengan syariat-syariat, hukum-hukum atau syariat-syariat yang diberikan oleh Islam. Oke, kelima, islahu ahwalil muslimin fi nizamil muamalat madaniyah. Wa yakunu bijal maslahat lahum wadar il mafsadah. Jadi yang kelima itu memperbaiki keadaan umat muslim dalam ranah yang lebih luas, dalam ranah uh, perkotaan. Itu kan lebih luas gitu. Wa yakunu bijal masalah, dengan cara apa? Dengan cara mengambil maslahat dan juga wadar il mafsadah, dan juga menolak kerusakan. Oke. Kemudian al-hadaf sadis tahqiqul musawah bainan nas. Tujuan keenam adalah merealisasikan kesamaan di antara manusia. Jadi manusia itu sama semuanya. Yang membedakan apa? Takwa kan itu. Manusia itu sama semua. Yang membedakan adalah takwa. Satu, al-musawah fil qimati insaniyah al-musyarakah. Jadi kesamaan dalam dinilai manusia. Itu kan atqakum inna akramakum indallahi atqakum. Jadi manusia itu sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan gitu. Oke. Jadi nggak bisa kita katakan si hakikat si Noval lebih manusia daripada Nazar.
nggak bisa karena mereka dua-dua sama sama manusia. Jadi kita nggak bisa mengatakan oh si Nazar lebih manusia secara hakikat, nggak bisa. Yang membedakan itu adalah takwa. Oke, kedua, al-musawah bainan nas fi hukukil hayati bihasbil fitrah. Jadi kesamaan antara manusia berdasarkan hak-hak hidupnya. Karena ada orang yang kulitnya hitam, kemudian ada kulitnya putih. Jadi mau hitam kulitnya, mau putih kulitnya itu sama aja. Biar nggak ada rasis. Wala asara lima bainahum min ikhtilafin fil jinsi wal laun wasuar. Jadi nggak ada itu perbedaan di antara eh, nggak ada dampak dari perbedaan antara warna kulit, berbedanya suku dan lain sebagainya, berbedanya bentuk itu perbedaan itu tidak memberi dampak pada kesetaraan. Oke. Kemudian ketiga, al musawah bainan nas fil akidah wal ibadah. Nah, kesetaraan di antara manusia dalam akidah dan ibadah. Nah, wazalika li'an nas jami'an mutalabuna bil iman billah. Karena semua manusia diminta untuk apa? Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Jadi sholatnya, muzakatnya, mau akidahnya itu dalam artian si karena dia kecuali ada halangan-halangan ya, karena dia perempuan, karena dia laki-laki maka sholatnya jadi 6. Enggak, udah sama 5 5, perempuan 5, laki-laki 5. Kecuali tadi perempuan lagi halangan kan nggak sholat gitu. Oke. Nah, kemudian keempat, al-musawah bainan nas fil hukukil madaniyah wa syu'unil mas'uliyah wal jaza. Itu juga kesetaraan di antara manusia dalam hak-hak bermasyarakat gitu, hak-hak bermasyarakat. Jadi orang yang miskin harus diberi haknya, orang yang kaya pun harus diberi haknya gitu. Oke, itu mungkin kemudian kita masuk ke Robian. Al-farqu bainan nuzum Islamiyah wa nuzum wad'iyah. Perbedaan antara aturan Islam dan aturan buatan, aturan manusia. Wad'iyah itu aturan manusia, aturan yang dibuat oleh manusia. Kalau nuzum Islamiyah itu aturan yang dibuat oleh Allah, sedangkan nuzum wad'iyah itu aturan yang dibuat oleh manusia. Jadi apa perbedaan antara aturan Islam yang mana dibuat oleh Allah dan aturan wad'iyah yang mana dibuat oleh manusia? Nah, di sini penulis ingin menjelaskan kekurangan akal manusia sehingga nizam aturan yang dibuat oleh manusia itu kurang karena dilandasi oleh kekurangan akal mereka, kekurangan manusia. Oke, maka di sini wa awaddu an ubayyina huna aujiha kusuril aql basyari. Nah, kekurangan akal manusia. Nah, satu, adamu qudratihi ala tasyri' al-kamil asyamil. Tidak mampunya mereka untuk membuat syariat yang menyeluruh, sempurna dan menyeluruh. Kenapa? Mungkin aja di suatu negeri ini hukumnya bisa diaplikasikan, tapi di negeri lain nggak bisa diaplikasikan. Nah itu, jadi syariat yang dibuat oleh manusia itu nggak bisa menyeluruh. Berbeda dengan syariat yang dibuat oleh Islam, bisa menyeluruh di mana saja dan kapan saja. Gitu, gitu. Nah itu karena sesuai dengan fitrah manusia, yaitu beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Adapun orang-orang Kristen yang keluar dari ranah Islam itu karena memang akalnya yang bermasalah. Gitu. Oke, oke. Kemudian kedua, jahluhu bizaman wa mafihi. Jahluhu bizaman wa mafihi. Akal manusia itu lemah, tidak mengetahui waktu dan sejarah. Waktu dan sejarah. Berbeda dengan Tuhan yang maha mengetahui segalanya. Gitu. Maha mengetahui segalanya. Oke, kemudian yang ketiga, ada mu'ihatatuhi bikuli syai'. Tidak mampunya akal manusia untuk mengetahui segala sesuatu.
Sedangkan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, sehingga Allah bisa mengetahui mana yang baik bagi si fulan, mana yang baik bagi si fulan. Nah, gitu. Oke. Kemudian keempat, inhiyazuhu ila jihatin duna ukhra. Inhiyazu ila jihatin duna ukhra. Kecondongan terhadap sesuatu. Nah, itu karena apa? Wadzalika istijabatun li ta'sir bi ahal lisan. Itu karena apa? Respon dari pengaruh lingkungan terhadap manusia. Nah, respon terhadap pengaruh manusia. Jadi manusia itu ya karena hukum manusia itu didasari karena pengaruh-pengaruh lingkungan itu. Kan akal kita ini kalau kita dididik dengan baik, pasti pengaruhnya baik gitu kan. Akan menghasilkan akal yang berpikir yang baik. Kalau lingkungan kita dari kecil buruk, pasti akan akan menghasilkan pemikiran yang buruk juga gitu. Oke. Kelima, jahluhu bihaqiqati nafsihi. Kemudian akal manusia itu tidak mengetahui hakikat sesuatu itu. Hakikat diri manusia pun uh, akal itu tidak mampu mengetahui secara sepenuhnya gitu. Oke. Nah, itulah kelemahan-kelemahan akal. Kalau akal aja lemah, maka hukuman atau aturan yang dibuat oleh manusia itu pasti lemah juga kan, karena nggak bersifat universal, nggak bisa diaplikasikan di seluruh dunia. Berbeda dengan nizam Tuhan, nizam Islam, yang mana Tuhan kan maha mengetahui, Tuhan yang mengadakan alam ini. Pasti Allah lah yang tahu mana yang maslahat, mana yang baik bagi hambanya, bagi makhluknya, dan mana yang tidak baik bagi makhluk atau hambanya. Nah, itulah dia. Oke, sekarang kita masuk al-faslu tsani, namaziz minal nizam al-basyariyah. Contoh dari nizam basyariyah. Wa bayanu ma fiha min khalal, dan menjelaskan kecacatan atau kekurangan-kekurangan nizam basyariyah tersebut. Basyariyah itu kan manusia, aturan yang dibuat oleh manusia. Oke, contoh pertama, nizam jahili, aturan yang dibuat oleh orang jahiliyah di negeri Arab. Oke. Awal fijani bil akidah, dalam segi akidah, kul Arab fijahiliyatihim firaqon. Jadi ada beberapa kelompok pada masa jahiliyah dalam beragama, berakidah. Minhum wahid muqirru bi khaliqihi, musaddaq bil ba'si wal nusyur. Jadi, walaupun pada masa jahiliyah itu Islam datang, pada masa itu udah ada yang bertauhidkan bahwasanya Allah itu Maha Esa dan mengakui bahwasanya hari kebangkitan itu ada gitu. Ada yang akidahnya benar. Nah, cuman terus paragraf selanjutnya, kama kana fil Arab, tapi ada juga menyukiru bil khaliq, ada juga yang mengakui adanya Tuhan, ada yang mencipta, illa anahu yungkiru rusul, di baris keduanya, akan tapi dia mengingkari adanya rasul. Itu yang salah gitu. Kemudian di paragraf selanjutnya, wa minhum man aqarra bil khaliq, ada yang mengakui aqarra, ada yang mengakui bahwa adanya Tuhan pencipta, cuman kazzaba bir rusul wal ba'sa, ada yang tapi mereka mendustakan rasul dan hari kebangkitan. Nah, ini kan rusak. Ada yang bagus, ada yang rusak, kan berbeda-beda. Oke. Nizam-nizam mereka itu seperti kan di sini nizamnya apa? Nizam yang rusak itu mereka mengingkari Rasul, kemudian mendustakan Rasul, mendustakan adanya hari kebangkitan. Itu kan perkara-perkara yang rusak. Terus di paragraf selanjutnya, waqad kana sinfun minhum ya'budunal malaikat. Ada juga yang menyembah malaikat. Itu kan rusak gitu. Itu karena akal mereka yang rusak gitu. Oke. Kemudian sanian finjani bil akhlak, dari segi akhlak dan perilaku, kanal Arab fil jahiliyah yaghzu, saling berperang mereka, yaghzu berperang, yaqtulu ba'dhum ba'dhan, saling membunuh. Kedua, kanu la yatanazzahu anil khaba'is, kemudian mereka tidak bersuci dari hal-hal yang kotor. Kemudian ketika kana ghairul Quraisyin yatufuna bil Ka'bah uratan, nisa'an rijalan. Orang-orang selain Quraisy itu tawaf di Ka'bah telanjang, laki-laki maupun perempuan. Oke.
Kemudian kita masuk salisan fi janibil mar'ah wa ahwaliha. Dari segi perempuan, pada zaman jahiliyah perempuan itu dipandang hina. Satu, karena lar fil jahiliyah yanzuruna ilal mar'ah ala annaha mataun, sebagai barang, sebagai barang. Perempuan itu sebagai barang. Oke, kemudian kanal mar'ah tuhramu minal miras. Perempuan tidak mendapatkan apa harta warisan secara mutlak, tidak mendapatkan harta warisan secara mutlak. Jadi di sini perempuan nggak mendapat haknya gitu pada zaman jahiliyah. Nah, itulah rusak aturan aturan zaman jahiliyah. Kemudian kadzalika lam yakun lil mar'ah ala zawjiha ay hakin. Nah, kemudian perempuan tidak mendapatkan haknya dari suaminya, tidak mendapatkan haknya dari suaminya. Nah, itu kan rusak. Oke. Kemudian kita masuk namuzajus tsani, nizamur rumani. Nah, ini aturan orang Roma, orang Roma, Kaisar Roma. Konunnya, konun mereka, aturan mereka, inna ba'dor ro'aya miman laisu rumanan bisalalah laisat lahum hukukur ruman fahum kal abina. Jadi sebagian rakyat yang mana bukan orang Romawi, laisu Romawi, bukan orang bisalalah suku, bukan suku Romawi, laisat lahum hukukur roman, maka mereka tidak mendapatkan hak. Fahum kal abid, mereka itu hanya seperti apa? Seorang hamba. Ya'maluna li ajli rumah, yang mana bekerja hanya untuk orang Romawi, hanya untuk orang Romawi. Kemudian innal abid la yu'amiluna mu'amalatal adamin. Innal abid la yu'amiluna mu'amalatal adamin. Kemudian hamba tidak diperlakukan seperti manusia. Adamin itu kan manusia. Hamba tidak diperlakukan seperti manusia. Oke, Oke, itu aja. Kemudian kita masuk an-namuzajus salis. Contoh ketiga yaitu nizam Farisi. Aturan orang Persia. Orang Persia. Tadi kan orang Romawi. Sekarang aturan orang Persia. Nah, irtaka hazan nizam ala dakwati diniyah tak tabidu ala zard, zardash. Jadi mereka punya Tuhan yang banyak. Wahil qaul bita'adudil alihah. Itu perkataan yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu banyak. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Ini kan pendapat yang salah. Hasil akal yang salah, aturan yang salah. Oke. Kemudian namuzajur rabi. Contoh keempat adalah aturan masyarakat Eropa kontemporer atau Eropa modern. Aturan masyarakat Eropa sekarang. Kan banyak banyak ini kan banyak contoh lah LGBT. Itu kan aturan yang LGBT yang dibolehkan. Itu kan LGBT yang dibolehkan di barat sana, itu kan hasil dari pemikiran yang rusak. Nikah sama laki-laki itu kan hasil pemikiran yang rusak. Nah, itulah yang aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat barat pada zaman sekarang yang dianggap yang memang rusak gitu. Jadi itu menandakan bahwasanya akal manusia itu terbatas, aturan manusia itu terbatas, dan akal manusia itu dan aturan manusia itu kadang ada kecacatan. Berbeda dengan aturan Islam yang mana bersumber dari yang maha sempurna sehingga aturan tersebut pasti sempurna. Begitu. Pasti aturan tersebut pasti sempurna. Itu contoh-contohnya itu. Itu banyak. Contoh bunuh diri, zohiratul intihar. Ini contoh bunuh diri. Itu karena apa? Karena mereka tidak beragama dengan baik gitu. Oke. Itu kan wa ya'udu asbabin katsiran minha adamul iman billah. Bunuh diri itu karena kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Kemudian halatul qalaq, kemudian gelisah dan lain sebagainya. Oke. Kita masuk ke al-fasl tsani masadirun nuzum Islamiyah. Oke. Karena tadi nuzum aturan Islam itu dari Allah. Oke. Sumber-sumbernya apa aja? Sumber-sumbernya apa aja? Oke. Oke. Ada 4. Ya, udah sama-sama kita ketahui sumber sumber
aturan Islam itu kan kita sering familiar mendengar. Pertama Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian apa lagi? Ijma, kemudian kias. Itulah sumber-sumber aturan dari Islam. Oke, di sini kita bahas Al-Quran. Di sini didefinisikan lagi, diartikan lagi apa itu Quran. Ah, Oke, kita lewatkan aja karena ini definisi Al-Quran itu udah dibahas di Ulumul Quran. Oke, nah, ini kan di sini kan dibilang Al-Masdar awal itu Al-Quranul Karim. Masdar pertama. Oke, kedua, nah kemudian sanian khoso isuhu. Karakteristiknya. Robbaniyah. Al-Quran itu Robbaniyah. Kenapa? Karena bersumber dari Tuhan langsung. Isbatun ila Rabbi subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedua, Al-Kamal. Sempurna. Aturan dari Al-Quran itu sempurna. Di mana Al-Khulu aninaksi. Kosong dari kekurangan. Ketiga, Al-Wuduh. Jelas. Tidak adanya yang hal-hal yang berkenaan dengan ambiguitas. Kemudian keempat sumul ihato menyeluruh. Jadi hukum ini bisa diaplikasikan ke seluruh alam semesta. Sumul. Kemudian atawazun modernitas nggak condong ke modernitas tuh ini ya uh, nggak condong ke sana nggak condong ke sini dia tuh di tengah-tengah itu dia modernitas. Oke. Kemudian ke selanjutnya al-amaliyah. Amaliyah. Nah, Al-Quran itu aturan yang bisa dipraktekkan. Solihatun bisa dipraktekkan. Di kuli zaman wa makan. Di setiap waktu dan tempat. Kemudian kemudian zai al-ijaz. Kan kemarin kita jelaskan bahwasanya Al-Quran itu mujiz. Al-Quran itu sebagai mukjizat. Al-Quran itu sebagai mukjizat. Nah, itu udah dijelaskan kemarin di Ulumul Al-Quran. Oke. Oke, kemudian karakteristik selanjutnya subut qot'i. Jadi Al-Quran maknanya itu ah, ah, Al-Quran tulisannya itu subut qot'i. Tulisannya itu datang dari Allah langsung. Datang dari Allah langsung. Gak ada perubahan. Dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang, Al-Quran itu lafaznya nggak ada perubahan. Gitu. Kemudian to al-hibzu. Itu sama, ada berkaitan dengan atas. Bahwasanya Al-Quran itu salamah minat tahrif, selamat dari pelencengan-pelencengan. Sebagai kalau buku kitab-kitab agama sebelum Al-Quran kan adanya pelencengan kan. Kalau Islam Allah udah berjanji dalam Al-Quran kata Allah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami akan menjaga inna nahnu nazzalna dzikra, kami telah menurunkan Al-Quran dan juga kami akan menjaganya. Oke. Salisan anwaul ahkamihi. Oke. Macam-macam hukum-hukumnya. Satu, hukum yang berkenaan dengan itikad, akidah. Ini adalah seperti iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, dan rasulnya, dan hari kiamat. Oke, sani, ahkamu amaliyah wa ta'abudiyah. Hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah. Seperti sholat, zakat, puasa, dan sebagainya. Itu kan ibadah, perbuatan. Oke, ini kemudian ahkamul amaliyah terbagi lagi. Ada ahkamul ibadat, ahkamul muamalat. Muamalat itu berkenaan dengan jual beli. Eh, Kemudian salah satunya berkenaan dengan jual beli. Oke. Oke. Itu bisa dibaca sendiri. Oke, kita langsung aja ke Robian tanzimuhu li hayatil insan fi syattal majalat. Mana Al-Quran ini mengatur kehidupan manusia di segala macam ranah. Fi syattal majalat, di segala macam ranah. Satu, majal ranah politik. Nah, di situ, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, jadi wa amruhum syura bainahum. Nah, jadi bermusyawarah dalam hal berpolitik apa? Aturannya harus bermusyawarah dan sebagainya. Jadi Islam juga mengatur ranah-ranah dalam politik, bermusyawarah. Kemudian al-majal iktisadi dalam ranah ekonomi. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini kan ekonomi.
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian ketiga, al-majal ijtimai, ranah sosial. Nah, dalam sosial kita harus menghormati orang tua kan itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan kepada orang tua kita harus berbaik. Wa bizil qurba wal yatama wal masakin. Nah, dan juga fakir miskin, kemudian kerabat, kemudian orang-orang yatim, kita harus berbuat baik kepada mereka. Oke, keempat majal usri. Nah, dari segi ranah keluarga, kita Allah memerintahkan apa? Agar hubungan antara keluarga itu mawaddah, warahmah, itu saling toleransi agak antara pasangan dan lain sebagainya. Oke, kelima, al-majalu idari, administrasi, ranah administrasi. Oke, kemudian majal ta'lim, ranah pelajaran, pembelajaran, pengajaran. Nah, itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Kan bacalah kan belajar kan? Belajar itu dengan membaca kita gitu. Oke. Kemudian sunnah nabawiyah. Sunnah nabawiyah. Sunnah nabawiyah. Sunnah nabawiyahnya adalah hal-hal yang bersumber dari Rasulnya gitu kan. Hal-hal yang bersumber dari Rasulnya. Oke. Sunnah nabawi itu menjadi sumber kedua dari masdar atau sumber sumber aturan dari Islam. Aturan Islam. Itu sunnah nabawiyah. Oke, kemudian maka wajib diikuti sunnah itu dengan firman Allah, wa atiullaha wa rasula la'allakum turhamun, dan patuhilah Allah dan Rasulnya. Oke, kemudian oke. Jadi dalil itu sebagai hujah. Dalilnya itu qul atiullaha wa rasul. Patuhilah Allah dan Rasulnya. Oke, kemudian Robi'an nisbatuha ilal Quran. Hubungan sunnah dengan Al-Quran itu apa? Ima antakuna sunnah muqarrarah. Sunnah itu terkadang menekankan apa yang datang dalam Al-Quran. Menekankan apa yang ada dalam Al-Quran. Oke, sunnah itu menekankan apa yang ada dalam Quran. Kemudian kedua, antakuna sunnah mufassalah, mufassarah. Sunnah itu mentafsirkan apa yang datang dari Al-Quran secara global gitu. Oke. Kemudian ima antakuna sunnah musbitah musyiah hukman sakata anhul Quran. Nah, ima sunnah itu menetapkan hukum yang mana Al-Quran belum menjelaskannya. Gitu. Oke. Itu juga ada ranah-ranahnya seperti ranah politik, ranah administrasi, dan juga ranah iktisad, dan juga ranah pembelajaran. Tolabul ilmi faridah, kata Rasulullah. Oke. Oke. Mungkin sampai sini aja dulu ya. Nah, itu dia masdar-masdar. Ada kan ada 4. Nah, kita hanya sudah menjelaskan masdar Al-Quran dan masdar Sunnah. Nah, masdar Al-Quran dan masdar Sunnah. Itu kan di akhir nih bilang, wa min samma wajaba alaina tijahuha umurun adidah ulakhisu ahamaha fil ati. Jadi wajib bagi kita terhadap sunnah itu apa? Satu, anak takidah hujiyataha. Kita wajib mengimani bahwasanya sunnah itu menjadi pegangan bagi kita, rujukan bagi kita. Kemudian kedua, anu minabi annahal masdar sani litasyri ibadah kitabillahi ta'ala. Kita beriman bahwasanya sunnah itu masdar kedua setelah Al-Quran dalam hal syariat. Misalnya nggak didapatkan dalam Al-Quran, maka kita rujuk ke sunnah. Gitu. Oke, kemudian Jim, anna tadarasaha wa nasa'ila nashriha. Kan dia dan kita mempelajari sunnah dan juga
berupaya untuk menyebarkan sunnah. Oke. Kemudian dal an najtahida fi tanqiyatiha minal kadzab, dan kita berusaha untuk mensucikan sunnah itu dari kebohongan. Kemudian terakhir an-nabzulal asbab lihifziha minadhiya, dan juga kita harus berupaya untuk menjaganya dari kelenyapan atau kehilangan. Biar sunnah itu tidak hilang, kita harus berusaha untuk menjaganya. Itulah kewajiban kita terhadap sunnah. Oke. Mungkin sampai sini aja pertemuan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan esok hari. Hadza ma qadartu. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semangat. Ya Allah Ustaz. Mohon doanya Ustaz. Oke.